Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam komputasi geofisika kali ini, kita akan belajar tentang root finding atau pencarian akar-akar persamaan. Kita akan belajar tentang root finding algorithm yang biasa digunakan untuk mencari akar dari sebuah persamaan yang kontinu atau sebuah fungsi yang kontinu. Sebuah akar adalah nilai X, di mana nilai fungsi dari X tersebut bernilai sama dengan 0. Dalam grafik, sebetulnya mudah saja. Sebuah akar itu adalah sebuah titik di mana grafik dari fungsi fx itu memotong sumbu x. Sebetulnya akar dari sebuah fungsi yang sederhana seperti fungsi-fungsi linear atau fungsi parabola itu bisa kita cari menggunakan aljabar yang sederhana. Tapi untuk fungsi-fungsi yang sifatnya lebih kompleks, lebih jelimet, maka algoritma numerik itu bisa sangat membantu kita untuk mencari nilai akar dari sebuah fungsi. Nah, yang perlu dicatat adalah bahwa metode komputasi dari root finding atau mencari akar persamaan dengan metode komputasi tidak selalu memberikan kita exact solution-nya. Tidak memberikan X sama dengan berapa, tapi dia memberikan kita nilai aproksimasinya saja. Jadi bukan exact solution, tapi hanya aproksimasinya saja. Nah, berapa akurasinya itu bergantung pada algoritma root finding yang kita gunakan dan parameter yang diterapkan pada algoritma tersebut. Secara umum ada dua cara untuk mencari akar persamaan. Yang pertama dengan bracketing method, yang kedua dengan iterative method. Dalam bracketing method kita mencoba untuk mencari interval di mana dalam interval tersebut terdapat nilai akarnya. Katakanlah di sini ada sumbu X, kemudian saya punya akar sebetulnya ada di sini gitu ya. Akar sebenarnya ada di sini. Kemudian dalam bracketing method kita mencoba untuk mencari nilai interval di mana dalam interval tersebut ada X-nya. Katakanlah interval pertama ada di sini. Ya. Kemudian dengan suatu pengkondisian nilai interval kedua lebih kecil lagi ada di sini. Gitu ya. Interval ketiga ada di sini. Interval keempat ada di sini dan seterusnya. Gitu. Hingga nilai interval ini cukup kecil untuk sebagai nilai aproksimasi dari nilai X yang sebenarnya. Sementara dalam iterative method itu kita menggunakan yang namanya auxiliary function atau fungsi iteratif yang kita gunakan untuk mencari nilai aproksimasi dari nilai akar tersebut. Sebetulnya dua-duanya ini sifatnya iteratif ya, sama-sama iterasi, sama-sama berulang-ulang gitu. Cuma bedanya kalau di iterative method ini dia menggunakan fungsi, ya, fungsi. Ada dua jenis bracketing method. Yang pertama base action yang akan kita pelajarin sekarang, dan yang kedua adalah false position atau regula falsi. Sementara iterative method ada beberapa, tapi yang penting untuk dijelaskan ada tiga, yaitu Newton method, second method, dan Branch method. Metode bisection merupakan metode yang paling sederhana untuk mencari akar dari sebuah fungsi polinomial. Ini karena dia paling sederhana, maka secara umum metode bisection ini bukan merupakan metode yang paling cepat, tapi bisa digunakan dalam kondisi yang luas. Prinsipnya, metode bisection ini membagi dua interval yang kita berikan secara terus-menerus hingga intervalnya itu cukup kecil ya untuk kita gunakan sebagai nilai
aproksimasi atau nilai yang mendekati nilai akar yang sebenarnya. Langkah-langkah pengerjaan bisection method adalah sebagai berikut. Katakanlah kita mempunyai sebuah fungsi fx. Fungsi fx ini sebetulnya kita tidak tahu bentuk grafiknya seperti apa. Apa yang saya tunjukkan di sini hanya agar mempermudah penjelasannya saja. Setelah kita punya fungsi fx, kita harus membuat atau kita harus menentukan dua buah nilai A dan B, ya, di mana nilai ini adalah nilai initial guesses kita, yaitu nilai tebakan awal kita. Misalkan saya tebak A itu ada di sini, B-nya ada di sini. Jadi A dan B ini adalah tebakan awal dua buah titik di mana akar yang mau kita cari itu harus ada di antara A dan B. Gimana kita bisa ngeceknya bahwa bahwa akar itu betul-betul ada di antara A dan B? Caranya kita harus cek FA-nya dan FB-nya. Kalau akarnya memang benar di antara A dan B, maka tanda dari FA, misalnya FA-nya positif atau negatif, itu tidak boleh sama dengan tanda dari FB, gitu ya. Jadi kalau FA-nya negatif, maka FB-nya harus positif. Begitupun sebaliknya, ya. Begitupun sebaliknya. Oke, sekarang kita cek di sini. Ya. Misalkan saya punya A di sini, maka nilai FA-nya itu kira-kira ada di sini. Nilainya negatif ya. FA-nya kurang dari 0. Kemudian B-nya ada di sini, kita cek nilai FB-nya kira-kira ada di sini. Gitu, ya. FB-nya lebih dari 0, positif. Nah, kalau udah seperti ini, berarti kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu calculate C. C itu adalah titik tengah dari A dan B. Titik tengah dari A dan B kita bisa hitung menggunakan A plus B per 2. Ya. Jadi C itu sama dengan A plus B per 2. Kalau dari grafik gampang aja, C-nya kira-kira ada di sini. Gitu ya. Kira-kira ada di sini. Kemudian kita cek sign of FC. Kita hitung nilai FC-nya. FC itu kira-kira ada di sini. Ya. Ini adalah FC. Gitu. Sign-nya apa berarti? Dia kurang dari 0 atau FC-nya juga negatif. Ya. Kemudian kita lanjut ke langkah ketiga. If FC has the same sign with FA, then let C be the new A. Jadi karena tanda FC sama dengan tanda FA, maka si C ini menjadi titik A yang baru. Ya, saya hapus saja dulu. Ya. Maka C ini menjadi A yang baru. Ya. A yang lama saya hapus. Gitu. Nah, sekarang interval kita tinggal segini. Interval kita tinggal segini. Semakin kecil kan daripada yang sebelumnya, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ya, this new value of A or B is then used in process 2 and so on. Jadi kita dari sini kita lanjut lagi ke proses kedua, ya. Balik ke sini, kita hitung lagi nilai C-nya. Kalau dari gambar kira-kira C-nya itu ada di sini. Ini nilai C-nya. Kita hitung nilai FC-nya kira-kira ada di sini. Ini FC-nya, ya. Di mana FC kedua ini tandanya sama dengan FB, ya, tandanya sama dengan FB. Sehingga sekarang karena FC-nya ya tidak sama dengan FA, maka C ini menjadi B yang baru. Ya. Atau karena FC sama dengan FB tandanya, maka C ini menjadi B yang baru. Saya hapus. Saya tulis B yang baru di sini. Oke, B yang lama saya hapus. Nah, sekarang
interval kita makin mengecil lagi. Gini. Oke. Kita lanjut lagi, balik lagi ke sini, kita hitung lagi nilai C-nya, kira-kira ada di sini, ini C-nya, dan nilai FC-nya kira-kira ada di sini. Ini adalah nilai FC. Nilainya negatif, maka C ini menjadi A yang baru. Ya, C-nya saya hapus lagi. Kemudian saya ganti menjadi nilai A. Ya, nilai A yang lama saya hapus. Ya. Sekarang interval kita semakin kecil lagi. Begitu seterusnya, ya, sampai distance between A dan B, jarak ini, ya, jarak garis merah itu lebih kecil daripada toleransi yang kita inginkan. Jadi jarak antara A dengan B itu harus kecil sekali, ya, harus kecil sekali. Harus kecil sekali agar bisa betul-betul mendekati nilai X yang mau kita cari. Untuk lebih mudah mengimplementasikannya dalam komputasi, saya buat flowchart-nya atau diagram alirnya kira-kira seperti ini. Penjelasannya sama seperti apa yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, kita akan mencoba untuk menggunakan metode bisection untuk mencari salah satu akar persamaan dari sebuah fungsi yang ada di sini, yaitu x kuadrat plus 8x minus 20. Saya sengaja pakai fungsi yang mudah agar kita bisa cross check kebenarannya. Kemudian dalam codingan ini kita ingin meminta user untuk memasukkan nilai tebakan awalnya, nilai A dan B-nya, serta toleransi yang diinginkan. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus definisikan dulu fungsinya, ya. Fungsinya yaitu fungsi fx, fungsi f dengan argumen x, ya. Yang kemudian rumus fungsinya adalah x kuadrat ditambah 8x dikurang 20. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian kita minta user untuk memasukkan nilai tebakan awal, ya, nilai tebakan awal. A sama dengan input, masukkan nilai A, ya. Masukkan nilai A, kemudian B, input, masukkan nilai B. Oke, jadi ini adalah dialog untuk meminta user memasukkan sebuah nilai, ya. Nah, jadi masalah adalah ketika kita menggunakan fungsi input ini, maka inputannya atau nilai yang dimasukkan itu dibaca sebagai string. Maka untuk agar bisa diolah secara aritmatik, kita harus ubah ini menjadi float, gitu, menjadi sebuah nilai desimal agar nantinya bisa kita operasikan secara aritmatik. Oke, kira-kira begitu. Kemudian kita minta juga user untuk memasukkan nilai toleransinya. Masukkan nilai toleransi. Oke. Satu hal yang menjadi masalah adalah bagaimana jika
tebakan yang dimasukkan A dan B itu tidak mengandung akar yang sebenarnya. Gitu. Jadi di antara A dan B itu tidak ada akarnya. Maka kita seharusnya minta user untuk memasukkan nilai A dan B yang baru, gitu ya. Jadi di sini kita pakai perintah while, ya. Artinya while true ini artinya adalah bahwa proses meminta nilai ini akan terus berlangsung hingga nilai A dan B itu betul-betul mengandung akarnya. Gitu. Sekarang kita cek apakah nilai akar ada di antara A dan B. Ya. Gimana cara ngeceknya? Ya gampang aja. If FA, ya, nilai fungsi dari A dikalikan nilai fungsi dari B itu lebih besar daripada 0. Ya. Jadi kan syaratnya dia ada akar adalah fungsi A dan fungsi B itu harus berbeda tanda. Kalau dia sama tandanya, sama-sama negatif atau sama-sama positif, maka berarti nggak ada akar di antara mereka. Gitu. Jadi kalau misalnya nilai fungsi A dikalikan nilai fungsi B itu nilainya positif, maka berarti tidak ada akar. Kita kasih info ke usernya bahwa tidak ada akar di antara A dan B. Gitu. Kemudian kita juga sekalian minta user coba tebakan lain atau coba angka yang lain. Gitu ya. Coba angka yang lain. Nah, sebaliknya kalau misalnya kalau misalnya sudah ada sudah ada akar di antara A dan B, atau nilai fungsi A dan dikali nilai fungsi B itu nilainya negatif, berarti kan ada akar di antaranya. Maka si while ini kita break saja. Nanti dia akan keluar dari while ini. Oke. Kemudian di sini kita minta user untuk masukkan nilai toleransi. Oke, kira-kira begitu. Coba kita run, masukkan nilai A. Misalnya A-nya itu 5, B-nya itu 8. Nah, ini nggak ada akar antara A dan B. Coba angka yang lain. Ya. Misalnya 2 atau 1 dan 7. Nah, berarti sudah ada nilai akar antara 1 dan 7. Sekarang kita tentukan toleransinya, misalnya 0,001 gitu. Oke, selesai, berarti nggak ada masalah. Sekarang berikutnya adalah kita mencoba membuat algoritma bisection ya. Yang pertama adalah kita harus hitung dulu jarak antara A dan B, ya, nilai beda antara A dan B. Ya, kita pakai nilai absolut. Kemudian kalau dilihat di flowchartnya sekarang kita looping ya. Kita looping hingga nilai beda antara A dan B ini lebih kecil daripada toleransinya. Maka saya pakai while beda lebih besar daripada toleransi ya. Artinya selama nilai beda itu lebih besar daripada toleransi, maka loop ini akan terus berlangsung.
Oke, yang pertama dilakukan adalah kita cari hitung nilai tengahnya. C sama dengan A plus B dibagi 2, ya. Cari nilai tengahnya. Kemudian kita cek nilai FC. Kita cek nilai FC, ya. If FA dikalikan dengan FC itu lebih besar dari sama dengan 0, artinya kalau tanda dari nilai fungsi A sama dengan nilai fungsi C, maka berarti nilai C-nya itu menjadi nilai A yang baru, gitu ya. Jadi saya kasih keterangan. Jika A dan C, jika FA dan FC tandanya sama, gitu ya, maka nilai C menjadi A yang baru. Jika sebaliknya, maka nilai C menjadi nilai B yang baru. Oke. Kemudian kita update nilai bedanya. Karena nilai A dan B udah diubah, maka nilai bedanya juga harus kita update, gitu ya. Sebaliknya, B menjadi C menjadi nilai B yang baru. Oke. Kira-kira begitu. Kemudian update nilai beda. Oke. Jika dia sudah keluar dari while, maka kita akan punya nilai A dan B yang terakhir, ya. Maka nilai akar kita itu adalah A plus B per 2. Kira-kira begitu. Oke, coba kita run. Oke, sepertinya kita harus ulang dari awal, ya. Oke, mulai dari sini kita run. Kita run lagi. 1, 5, 0,01. Run lagi. Nah, ini nilai akarnya, ya, 1,99. Kalau kalian hitung, ini harusnya salah satu akarnya nilainya adalah 2, ya. Tapi di sini cuma sampai 1,99. Karena memang seperti yang saya jelaskan di awal bahwa ini hanya nilai pendekatan saja, bukan nilai sebenarnya. Bisa lebih presisi kalau misalnya toleransinya kita perkecil lagi. Oke, misalnya A-nya 1, B-nya 5, toleransinya jadi 0,0001 gitu ya. Kita run. Sebentar, saya restart lagi. Satu, 5, 0,001. Oke. 1,001
1,9999 gitu ya. Karena sebetulnya 2. Oke, kira-kira seperti itu cara menggunakannya ya. Dan ini sangat berguna ketika fungsinya itu udah kompleks banget, maka atau yang nggak bisa diselesaikan dengan cara apa namanya aljabar sederhana, maka ini bisa sangat membantu. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ada sedikit latihan yang harus dikerjakan di emas. Jangan lupa untuk dikumpulkan tepat waktu. Terima kasih.